Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Farah Mumtaz yang akan bersama Anda dalam program kami Talk Show Adikarya Parlemen. Saat ini pemirsa sudah bergabung bersama kami dan melalui Zoom meeting anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat Bapak Tobias Ginanjar Saidina. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak ini kan walaupun kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan ya Pak ya. Tapi sesuai dengan tema kali ini kita berbincang mengenai bagaimana yang memang sedang dihadapi oleh kita semua, khususnya bukan bangsa Indonesia saja tapi seluruh dunia menghadapi gelombang kesekian kalinya COVID-19 yang memang untuk saat ini kita menghadapi Omikron. Bahkan katanya Pak, Bapak mau ikut kondangan juga nggak Pak? Kemana? Kondangan. Omikron sama Delta mau kawin Pak. Ini cukup mengguncangkan sebenarnya Pak ya, tapi Bapak melihat kasus Omikron yang sudah kita menghadapinya gelombang ketiga Pak, seperti apa? Di Jawa Barat ini udah mulai tiap hari ada angkanya sudah mulai naik nih, seperti apa Bapak melihatnya? Ya memang ini situasi yang harus kita hadapi ya, di mana saat ini COVID ini angkanya yang tadinya sempat melandai sekarang naik lagi karena ada varian Baru. Omikron. Nah, tapi tentunya karena kita sudah belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu, tentunya saya rasa baik pemerintah maupun masyarakat sudah lebih siap ya. Karena kan kita sudah melewati beberapa varian nih ya, varian Delta, varian apa. Jadi masyarakat tentunya sudah lebih paham terhadap situasi yang ada, sehingga apalagi katanya kan Omikron tidak terlalu berat ya efeknya dibandingkan varian-varian sebelumnya. Jadi saya rasa masyarakat sudah lebih siap, tapi walaupun begitu ya tentunya protokol kesehatan juga jangan sampai kendor dan pemerintah juga harus lebih siap belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Oke, tapi kalau misalnya kita melihat ya Pak ya, kasus Omikron ini memang bagaimana situasi dan kondisi di Jawa Barat Pak? Dalam artian dengan tenaga kesehatan yang memang saat ini menghadapi melonjaknya angka COVID-19 ini Pak, khususnya varian Omikron ini. Iya, karena saya rasa karena kita sudah melewati kejadian-kejadian seperti ini sebelumnya, tentunya para tenaga medis maupun pemerintah lebih siap. Saat ini ketersediaan rumah sakit tidak seperti yang waktu varian Delta yang sampai penuh sekali, lalu kesiapan tabung oksigen dan lain-lain saya kira masih terjaga ya, tidak seperti yang sebelumnya yang sampai langka di mana-mana, lalu obat langka apa segala macam. Saya rasa sekarang masih terkendali walaupun angkanya tinggi, tapi kesiapan rumah sakit, kesiapan tenaga medis saya rasa lebih siap dari sebelumnya. Oke, salah satu yang memang menjadi faktor menguntungkan Pak, ataupun juga kita namanya juga orang Indonesia ya Pak ya, apa-apa di situasi terpuruk pun masih ada untungnya Pak. Jadi melihat bagaimana angka vaksinasi yang memang sudah tinggi juga gitu, mengcover di beberapa kabupaten kota bahkan sudah hampir mencapai angka 90%. Ini apakah merupakan salah satu faktor Pak yang memang bisa menekan lajunya penambahan angka Omikron ini Pak? Betul, memang vaksinasi kan salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh kita semua untuk setidaknya bukan untuk tidak terkena COVID, tapi lebih kepada ketika perlindungan atau pencegahan ketika misalnya sampai terkena itu tidak menimbulkan efek yang sangat berat lah, seperti itu. Okay. Nah saat ini di Indonesia sendiri angka yang vaksinasi sudah cukup tinggi. Di Jawa Barat pun begitu, cuman kemarin baru keluar rilis kalau nggak salah dari pusat bahwa Jawa Barat ini yang paling tertinggi yang vaksinasi COVID keduanya belum. Oke. Jadi mereka baru vaksinasi pertama, tapi vaksin keduanya mereka nggak melakukan, ini paling tertinggi di Jawa Barat. Nah, karena ini sudah lewat terlalu lama, pemerintah pusat menyarankan yang belum vaksinasi kedua harus memulai baru lagi dari dosis pertama, seperti itu. Nah, tentunya ini peran dari kita semua untuk menyadarkan masyarakat, mensosialisasikan bahwa vaksin ini adalah untuk kebaikan kita semua.
Oke, jadi memang saya juga melihat, jadi setelah dari vaksin pertama, setelah melewati 6 bulan belum divaksin kedua, berarti harus mengulang dari vaksinasi pertama ya Pak ya? Iya, katanya begitu. Oke, lalu sudah mulai juga Pak, vaksinasi ketiga atau booster. Ini yang bahkan terkadang banyak masyarakat yang sebenarnya masih perlu nggak sih gitu untuk vaksinasi booster gitu? Karena memang mereka sudah pede dengan vaksinasi kedua. Apa pentingnya vaksinasi booster? Bapak ngomong-ngomong udah vaksinasi booster belum Pak? Sudah, alhamdulillah. Oke, ini seberapa pentingnya vaksinasi booster ini Pak? Iya, memang sebenarnya vaksinasi ini kan sebagai bentuk pencegahan ya dan perlindungan. Nah, tentunya ya sangat penting, tapi memang masyarakat masih banyak yang belum paham, mereka menganggapnya, aduh, kenapa sih harus disuntik terus gitu kan, harus sampai berapa kali ini gitu. Cuman ya memang itulah kalau dari segi medis ya itu jawabannya, bahwa kan ada jenjang waktu ketika vaksinasi itu ibaratnya sudah tidak ini lagi di tubuh kita, jadi harus disuntikkan kembali lah agar Oke. agar terbooster. Jadi makanya saya lihat sih sekarang sudah mulai ramai ya di berbagai tempat, banyak sentra-sentra vaksinasi booster juga. Mudah-mudahan masyarakat terinfokan dengan baik, terinfokan dengan lengkap, sehingga mereka banyak yang berbondong-bondong untuk melakukan vaksinasi booster dan melakukan vaksinasi ulang yang kemarin belum sempat vaksinasi kedua. Oke. Di satu sisi Pak, dengan naiknya angka COVID, ada beberapa berita yang memang kita terima bahwa banyak sekali peningkatan penambahan angka COVID ini dari klaster sekolah. Dalam artian setelah dilakukan tes PCR secara random, banyak ternyata guru pun juga murid yang memang terkena positif COVID-19 walaupun mereka banyak juga dari mereka yang tidak merasakan gejalanya, Pak. Nah, ini Bapak melihatnya seperti apa? Sehingga tentu saja akhirnya beberapa pemerintah kabupaten kota bahkan sudah di level PPKM 3 sudah mulai diterapkan ya Pak di Jawa Barat ya, di beberapa daerah kabupaten kota ini. Bapak melihatnya seperti apa? Ya, saya rasa ini situasi yang sulit ya, yang dilematis. Di satu sisi memang kualitas pendidikan kita agak terganggu kalau sekolahnya terus dilakukan dengan daring. Bagaimanapun sekolah dengan tatap muka langsung itu lebih efektif. Banyak orang-orang tua murid, bahkan murid-murid sendiri merasakan mereka lebih senang tatap muka langsung. Mereka rindu ke sekolah, mereka rindu berinteraksi dengan secara langsung dengan gurunya, dengan murid-murid lainnya. Benar. Tapi di satu sisi lainnya bahwa memang salah satu untuk menekan penyebaran COVID ini adalah dengan memutus rantai dengan tidak banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Ini kan situasi yang sangat sulit dan dilematis. Nah, tentunya salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan percepatan vaksinasi terhadap usia-usia sekolah. Saat ini kan di atas 6 tahun sudah bisa vaksinasi ya. Ya. Saya rasa ini harus digalakan terus, harus dimasifkan agar murid-murid tervaksinasi dengan baik, vaksinasi 1, 2, dan seterusnya, sehingga nanti mereka bisa tetap muka lagi. Karena ini penting agar kualitas pendidikan kita tidak terlalu lama terganggu. Oke, Bapak di satu sisi Pak, gejolak ataupun juga peningkatan ekonomi sudah mulai kita rasakan ya Pak ya, semenjak melandainya kasus gitu. Namun untuk saat ini banyak yang memang akhirnya terganggu aktivitasnya mau tidak mau karena dengan meningkatnya kasus angka COVID-19 ini. Bapak melihatnya seperti apa? Sudah haruskah gitu kita diadakan kembali seperti kemarin gitu dengan lockdown atau sebagainya, atau kan memang karena ini Omikron tidak seganas Delta nih, dan lagi pula banyak sekali ya dari kita yang sudah divaksin sehingga tidak terlalu mempengaruhi untuk kesehatan kita, dalam artian tidak terlalu parah gitu ya Pak, bila terkena dengan COVID. Bapak melihatnya seperti apa? Kalau saya sih salah satu orang yang mempunyai pendapat tidak sepakat ya kalau saat ini dilakukan lockdown kembali atau melakukan pembatasan-pembatasan yang terlalu berlebihan. Karena saat ini kan
situasinya agak berbeda dengan situasi yang awal-awal. Dulu kan Oke. belum ada vaksinasi, saat ini kan vaksinasi dikatakan sudah cukup sukses lah, Mhm. tinggal dimaksimalkan lagi, sehingga tentunya masyarakat sebaiknya beraktivitas seperti biasa saja, tapi tentunya tidak melupakan protokol kesehatan. Oke. Karena dampaknya kalau dilakukan pembatasan-pembatasan yang terlalu berlebihan, saya rasa bukan hanya berdampak terhadap ekonomi saja, tapi terhadap yang lainnya juga tadi kualitas pendidikan kita nanti tertinggal, ekonomi sudah jelas dan lain sebagainya. Ini saatnya ekonomi kita pulih, tapi masyarakat juga sehat. Oke. Kalau misalnya eh melihat seperti itu, ini berarti kan ada pemerintah mau tidak mau harus turun langsung ya Pak. Bagaimana nantinya tidak berdampak terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Kalau misalnya kita lihat tempat-tempat pariwisata sudah mulai bergejolak kembali. Salah satu langkahnya adalah banyak dari mereka yang memang mengadakan vaksinasi gitu loh Pak. Nah ini kan harus diapresiasi juga, bukan hanya dari eksekutif tapi legislatif. Seperti apa sih Pak support yang memang diberikan, khususnya Bapak ini kan sebelumnya di Komisi 2 ya Pak ya, yang memang membawahi tempat pariwisata juga. Ini Bapak melihatnya seperti apa? Apa yang harus didorong dari tempat-tempat pariwisata tersebut yang memang bisa disupport gitu loh oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat? Iya, kalau pariwisata sih seiring dengan uh, tidak diberlakukannya lagi pembatasan-pembatasan seperti sebelumnya, Mhm. mulai terlihat bergeliat kembali ya. Yang tadinya memang banyak yang mati suri, saat ini sudah mulai ramai kembali. Nah, tentunya pemerintah mempunyai peran untuk pertama mensosialisasikan bahwa bagaimana caranya berwisata yang sehat dan aman. Tadi banyak juga tempat-tempat wisata yang sudah menyelenggarakan vaksinasi, jadi bisa wisata sambil vaksin, itu Mhm. langkah yang baik. Lalu saya rasa banyak juga ajakan-ajakan bahwa eh, ya nggak apa-apa kok kita berwisata asalkan kita menerapkan protokol kesehatan yang baik dan kita sudah divaksin. Saya lihat banyak di jalan-jalan juga kan foto Gubernur Jabar tervaksin, terulin itu kan banyak banget kan billboard-nya. Oke. Artinya kan di apa selain selain mengajak masyarakat untuk vaksin juga menyadarkan masyarakat bahwa kalau udah vaksin ya kita boleh sebenarnya untuk berwisata dan lainnya, tentunya itu juga akan membantu perekonomian dari sektor pariwisata. Nah, Oke. saya rasa sosialisasi itu harus lebih sering dilakukan dan pemerintah pun memberikan support terhadap kan kalau dari Kemenpar itu ada CHSE, ada protokol-protokolnya seperti itulah. Nah, itu juga dijalankan oleh pemerintah provinsi. Oke, banyak kegiatan-kegiatan dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang memang mengharuskan mereka untuk ke dalam artian benar-benar harus mengunjungi daerah-daerah kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Selama ini Pak, selama peningkatan kasus COVID-19, Bapak melihat seperti apa daerah-daerah gitu? Apakah mereka memang sudah, maksudnya masih aman gitu dalam artian ini sehingga tidak perlu diadakan lockdown antara kabupaten kota, ataupun memang ya udah gitu loh, mau tidak mau kita akhirnya hidup dengan COVID ini. Saya rasa masih aman ya, Mhm. karena kesadaran masyarakat juga sudah lebih tinggi, banyak yang sudah paham dan sadar bahwa memakai masker itu penting. Jadi di jalan-jalan kalau dulu awal-awal kita masih banyak yang melihat yang orang-orang tidak pakai masker, sekarang tuh udah jarang lah. Mereka sudah lebih lebih aware. Lalu di tempat-tempat kegiatan ekonomi juga sudah lebih lebih menerapkan protokol, dijaga jaraknya dan lain-lain sebagainya. Jadi menurut saya masih aman-aman saja dan tidak diperlukan pembatasan karena mau tidak mau memang kita harus hidup berdampingan dengan ini. Jadi mau sampai kapan kalau kita terus setback ke belakang, kayaknya kita nggak akan maju-maju gitu. Di saat Oh. negara-negara lain yang memang sudah lebih lebih dulu melangkah ke depan. Gitu. Mhm. Jadi dalam artian kita sudah lebih siap ya Pak ya menghadapi gelombang ketiga ini, Siap, saya rasa walaupun siap. Mhm. Karena udah banyak pengalaman juga
dari Delta, dari Alpha. Asal jangan sampai Z aja ya Pak ya. Inilah. Oke, Bapak melihat bagaimana kesiapan dari rumah sakit kita di Jawa Barat Pak? Ya karena waktu varian Delta itu kan banyak rumah sakit yang bisa dikatakan dalam tanda kutip kolaps ya. Mhm. Nah tentunya mereka belajar sehingga penanganannya saat ini lebih baik, lebih cepat, dan kalau kita lihat tingkat bed operation rate itu masih masih Rendah cukup dibandingkan sebelumnya terkendali ya. daripada sebelumnya. Oke, jadi yang penting adalah bagaimana kita tetap beraktivitas seperti biasa, namun menjalani seperti ketentuan protokol kesehatan dan tentu saja lebih menjaga bagaimana diri kita dan juga keluarga ya Pak ya. Iya. Oke. Banyak olahraga, banyak makan, jaga sehat. Yang penting bahagia terus ya Pak, itu yang menjaga imun kita ya Pak. Oke, satu satu terakhir Pak sebelum kita closing, apa yang ingin Bapak sampaikan nih pada masyarakat Jawa Barat? Silakan Pak. Ya, menghadapi situasi Omikron ini saya mengajak masyarakat untuk lebih tenang, tidak usah panik seperti sebelum-sebelumnya menghadapi COVID ini. Tapi tentunya saya juga mengingatkan agar protokol kesehatan jangan kendor. Yang belum vaksin, mudah-mudahan segera vaksin. Yang belum booster, segera booster, sehingga nanti kita bisa hidup normal, insya Allah, dan mudah-mudahan Indonesia bisa bangkit kembali ekonomi. Oke, amin. Itu harapan kita. Semoga saja kita ini tidak ada lagi gelombang-gelombang yang lain ya Pak. Walaupun mau tidak mau kita harus terbiasa akhirnya menghadapi situasi dan kondisi seperti saat ini. Betul. Baik, Bapak terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Bandung TV. Salam untuk keluarga ya Pak, sehat selalu. Sukses ya Pak. Baik. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa baru saja Anda menyaksikan langsung perbincangan saya dengan anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Tobias Ginanjar Saidina. Semoga saja Anda bisa mendapatkan manfaatnya. Dan tentu saja jaga selalu protokol kesehatan Anda dan jangan lupa vaksinasi. Akhir kata pemirsa, saya Farah Mumtaz mewakili seluruh kerabat kerja petugas pada kesempatan kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.